Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya KBS Vlog. Kali ini saya ada di Kledung Park di Paraan ya teman-teman, di Temanggung, Jawa Tengah. Ini kembali saya akan muncak ke Gunung Sindoro ya. Ini adalah kali ketiga saya melakukan penerbangan dengan drone ke puncak Gunung Sindoro. Pada penerbangan kali ini cuacanya tadinya cerah ya teman-teman. Tapi pada saat saya terbang ini ada awan mulai terbentuk di sebelah kanan lereng gunung. Oke, kali ini saya akan coba menyusuri jalur pendakian dari Kledung ya. Saya akan coba menyusuri sebisanya karena di bagian-bagian tertentu jalur pendakiannya tertutup oleh pepohonan. Buat teman-teman yang baru pertama kali melihat channel saya, nggak ada salahnya untuk subscribe ya. Tidak makan biaya, hanya butuh 2-3 detik ya teman-teman. Tapi itu sangat berarti untuk mensupport channel saya ini. Ini kita masih bisa melihat ada jalan ya yang bisa dilalui kendaraan roda 4. Jarak dari tempat saya take off ke puncak Gunung Sindoro sekitar 5,6 km ya. Dan juga buat teman-teman yang penasaran, ini saya menggunakan drone FPV ya. FPV tulisannya ya. Jadi drone ini kenapa bisa jarak jauh ya? Memang karena speknya untuk long range ya teman-teman. Jadi dari transmitter, dari transmisi gambar ke goggles itu bisa untuk jarak jauh ya. Karena teman-teman banyak juga yang tanya ke saya, kok bisa ya jarak sejauh ini, ngelihatnya bagaimana drone-nya ya. Nah ini untuk mengendalikan drone ini saya menggunakan sebuah goggles atau semacam kacamata ya. Jadi dari kacamata itu nanti kita bisa melihat gambar yang diambil oleh sebuah kamera di depan drone ya. Nah, kalau yang kita lihat di video ini adalah hasil rekaman dari kamera GoPro ya teman-teman. Jadi di drone-nya terpasang 2 kamera, yaitu kamera untuk mengendalikan dan satunya kamera untuk merekam gambar yang Full HD ya atau 4K. Tadi kita sudah melewati semacam pos ya, pos 2 mungkin itu ya. Dan ini kita sudah memasuki kawasan hutan yang pohonnya cukup lebat sehingga jalur pendakiannya agak tertutup ya teman-teman. Tapi saya akan coba melewatinya sebisa mungkin. Dan itu di depan sana ada pos ya. Dan kita bisa melihat beberapa orang pendaki. Dan sepertinya mengarah ke sebelah kiri ya itu teman-teman ya. Dan ini kita bisa lihat banyak tenda. Ini adalah sunrise camp ya. Jadi tempat para pendaki Gunung Sindoro untuk mendirikan tenda sebelum mereka summit ya, summit attack. Dan di sini hutannya cukup lebat. Ini hutan Lamtoro ya.
sebelah kanan itu kita bisa melihat area sabana yang diselingi dengan pepohonan. Coba nanti kita akan lewati ya teman-teman. Ini dari sebelah kanan anginnya cukup kencang ya. Kita lihat kabut itu mengarah ke sebelah kiri. Oke teman-teman, ini kita melewati sabana, area sabana yang diselingi dengan bebatuan dan pepohonan yang tidak terlalu lebat ya. Sepanjang saya melakukan penerbangan ke puncak gunung dengan drone, hanya di Gunung Sindoro ini saya bisa menemui landscape yang seperti ini ya teman-teman. Kalau kita lihat dari atas ini tampak hijau seperti permadani hijau ya. Kalau jalur pendakiannya sendiri sebelah kanan ya teman-teman, yang dari Kledung itu. Kali ini saya tidak melewatinya. Di video saya yang sebelumnya saya melewati jalur pendakiannya ya. Ini juga di bawah ada semacam jalur ya. Dan ini saya mendekati puncak dari sebelah kiri ya, atau dari sisi selatan ya teman-teman. Kalau posisi tempat take off saya itu dari sebelah tenggaranya ya. Dan kita bisa mulai melihat itu banyak fumarole ya, yang mengeluarkan asap itu. Jadi di pinggiran kawah Sindoro ini banyak sekali fumarole ya teman-teman. Seperti kita bisa lihat di bawah ini ada beberapa fumarole nih. Jadi fumarole ada lubang di suatu permukaan bumi atau di suatu gunung yang mengeluarkan asap. Sebenarnya bukan asap sih, dia didominasi oleh uap air ya teman-teman. Jadi sebagian besar adalah uap air, kemudian ada gas-gas seperti karbon dioksida, terus hidrogen sulfida, dan kadang ada gas ini juga sulfur dioksida ya. Dan di kawah utamanya ini mengeluarkan banyak asap ini. Oh iya, kondisi kawah Sindoro ini dulunya hijau ya teman-teman. Seperti kita bisa lihat di gambar ini. Sebelum tahun 2011 mungkin ya itu. Ini kita bisa melihat sisa-sisa tumbuhan yang kering ya. Dulunya area ini hijau, dan di dalam kawah itu terdapat sebuah danau ya. Dan kondisi saat ini danaunya sudah hilang, sudah mengering, dan hanya ada fenomena fumarole atau dia mengeluarkan asap. Dan asap ini kalau dalam konsentrasi yang cukup besar sangat berbahaya untuk pernapasan ya. Nah, ini adalah kabut. Jadi poin utama eksplorasi saya kali ini adalah melihat lubang-lubang fumarole yang di samping kawah ini ya teman-teman. Seperti kita lihat di depan ini, di tebing itu banyak keluar asap. Gunung Sindoro ini termasuk gunung api tipe A ya, yang aktif
dan diketahui erupsi setelah tahun 1600. Ini di sini tampak gersang ya, banyak sisa-sisa tumbuhan yang mengering. Di depan ini terdapat sebuah lubang atau depresi ya. Itu di dasar kawah ada tulisan yang terbentuk dari batu-batu yang disusun ya. Itu mungkin pada waktu sebelum gunung ini aktif ya teman-teman. Itu disusun oleh pendaki entah siapa ya. Dan ini ada celah yang cukup dalam ini. Nah, ini tebing-tebing yang mengeluarkan asap ya. Jadi fumarole itu adalah suatu indikasi bahwa suatu gunung sedang mengalami masa akhir ya, atau masa setelah erupsi. Biasanya ada di endapan lava dan endapan piroklastik juga ya, fumarole-nya itu. Atau juga bisa berarti dia mengindikasikan sebuah gunung yang akan erupsi ya justru. Jadi para ahli vulkanologi akan mengukur kadar gas yang dikeluarkan oleh fumarole ini sehingga bisa diketahui apakah gunung tersebut akan erupsi atau tidak ya. Oke teman-teman, ini mungkin sudah cukup eksplorasi saya kali ini. Ini awannya cukup tebal ya, cuman di bawah ini nampaknya masih cukup jelas view-nya. Dan ini GoPro saya error ya. Oke, kita tengok sekali lagi puncak Gunung Sindoro yang sudah mulai tertutup kabut. Kita akan coba melewati lagi Sunrise Camp ya. Jadi jarak dari Sunrise Camp ini ke puncak sekitar 1 kilometer lebih ya teman-teman. Itu tampak ada bangunan semi permanen ya di situ. Dan ini juga ada tempat untuk berkemah juga di sebelah sini. Oke, kita akan pulang ke home point. Di depan kita nih juga ada suatu tanah lapang. Mungkin ini pos pendakian ya. Depan itu adalah Gunung Sumbing yang sudah mulai tertutup awan.
perjalanan pulang ini biasanya lebih cepat ya teman-teman, karena tidak nanjak, jadi tinggal turun aja. Dan di sini kita bisa melihat lahan pertanian yang hijau. Ya teman-teman, di depan kita ini adalah embung ya, embung Keledung. Ini tempat wisata dan tempat untuk camping juga ya. Dan ini ada kabel sutet. Jadi perlu berhati-hati juga kalau terbang ke sini ya. Oke, ini sudah sampai di home point. Saya akan melakukan pendaratan. Dan terima kasih teman-teman buat yang sudah menonton video saya sampai akhir. Saya KBS mohon undur diri dan sampai jumpa di video saya berikutnya.